إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Melalui mimbar ini saya mengingatkan pada diri saya dan juga mengajak kepada para jamaah Jumat semuanya untuk kita selalu berusaha meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Karena dengan bekal takwa inilah kita akan memperoleh keselamatan dan kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Tidak terasa hari ini kita sudah berada di bulan Rajab. Itu artinya tidak lama lagi kita akan memasuki bulan yang kita tunggu-tunggu, yaitu bulan suci Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di setiap bulan Rajab beliau mengajarkan kepada kita dan beliau mempraktekkan satu doa yang sangat masyhur, yaitu meminta keberkahan kepada Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ada satu pesan secara implisit atau secara tersirat. Ketika menjelang Ramadan, Rasulullah melantunkan doa ini, yaitu memohon keberkahan. Maka sesungguhnya adalah tidak hanya kita memohon, tapi harus disertai dengan usaha-usaha konkret untuk meraih keberkahan tersebut. Yang mana kita tahu bahwa barokah atau keberkahan secara umum maknanya adalah ziyadatul khair, yaitu bertambahnya kebaikan dalam segala hal. Maka dari itu jika kita lihat di dalam surah Al-Baqarah ayat 152 dan 153, Allah memberikan rumus kepada kita bagaimana menjadi pribadi yang semakin hari menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin. Allah berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wa la takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin." Yang terjemah maknanya adalah, maka ingatlah kalian kepadaku, niscaya pasti aku mengingat kalian, dan bersyukurlah kalian kepadaku, dan janganlah kalian mengkufuri aku. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kalian dengan jalan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Dua ayat singkat ini memang terlihat singkat, tetapi memiliki makna yang dalam. Yang pertama, kata kuncinya adalah fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah kalian kepadaku, kata Allah, maka pasti aku akan mengingat kalian. Kita tahu bahwa zikr adalah
dilanjutkan dengan washkuruli, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kalian kufur terkait dengan kufur nikmat. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Lalu dilanjutkan di ayat berikutnya, wahai orang-orang beriman, ista'inu bis sabri was shalah, mintalah pertolongan kalian dengan jalan sabar dan salat. Ada sebagian ulama ahli tafsir yang menafsirkan kata bis sabri dengan makna bis saum, yaitu dengan puasa dan salat. Hal ini dilandaskan pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan bahwa as-saumun nisfus sabri, bahwa puasa adalah separuh dari kesabaran. Ada ulama yang memaknai ista'inu bis sabri, yaitu kita diperintahkan untuk meminta tolong kepada Allah dengan jalan sabar. Maka tidak lain sabar yang dimaksud ini ada 3 hal. Yang pertama adalah as-sabru dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, atau as-sabru ala ta'ah. Lalu yang kedua adalah as-sabru 'anil maksiyah, yaitu sabar dalam menjauhi kemaksiatan. Dan yang ketiga adalah as-sabru 'indal musibah, yaitu sabar ketika menghadapi musibah. Maka ketiga hal yang menjadi macam-macam dari sabar ini tidak lain ada dalam konteks kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu meminta pertolongan kepada Allah dilanjutkan dengan tidak hanya as-sabr tapi was-shalah, yaitu dengan salat. Makna di sini adalah ada yang memahami bermakna dengan meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan disebut salat karena salat adalah ibadah yang paling inti yang dilakukan seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga yang memahami bis sabri was shalah adalah bagaimana kita mengingat Allah dengan jalan salat, dan salat itu dibutuhkan kesabaran yang luar biasa untuk menjalankan dan mendirikannya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Thaha ayat 100, dalam surah Thaha ayat 132, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk mendirikan salat dan bersabarlah atasnya, yaitu dengan tetap mendirikan salat. Maka dari itu ada sebagian mufassir atau ahli tafsir yang memaknai bis sabri was shalah adalah dengan salat yang serius, yang tentunya dilandasi dengan kesabaran dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena jika seseorang salatnya baik, maka akan memunculkan daya proteksi, akan memunculkan daya cegah terhadap hal-hal yang fahsya dan mungkar. Maka jika ada orang yang masih melakukan al-fahsya dan al-mungkar, maka pasti bermasalah dengan sholat yang dia lakukan atau sholatnya belum beres. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam bulan Rajab memanjatkan doa yang telah kami sebutkan tadi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, dan disambung dengan memohon kepada Allah agar usia kita masuk di bulan Ramadan. Ini adalah satu persiapan ruhani bahwa untuk masuk ke satu bulan yang mulia tidak bisa hanya mendadak, tetapi harus dipersiapkan secara ruhani, secara mental, dengan secara baik-baik. Dan itu harus kita mulai sekarang. Jangan sampai kita menunda-nunda, karena berapapun umur kita tidak akan pernah tahu berapa lama kita berada di dunia ini. Dan berapapun umur kita, selalu saja rasanya baru kemarin. 70 tahun, 60 tahun, 50 tahun, 40 tahun, rasanya kita hidup di dunia baru kemarin. Itulah sebabnya maka di dalam Al-Quran banyak kita temukan perintah-perintah untuk bersegera untuk melakukan kebaikan. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Di ayat yang lain Allah menyatakan sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum, dan di ayat yang lain Allah memerintahkan fastabiqul khairat. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kelak kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin 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 ya mujibas sa'ilin. Wallahu subhanahu yaqul wa biqawlihi yahtadil muhtadun. Man 'amila shalihan falinafsihi wa man asaa fa'alayha wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum
بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه تعالى جواد كريم بر رؤوف رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهجهم سار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز من اتقى. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وقال عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر.
aqimus shalah.